Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Aflia. Saya dari kelas 11 IPA 2. Baiklah, jadi berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang materi cause dan effect. Jadi, cause dan effect itu adalah sebab dan akibat. Nah, aku rasa teman-teman juga pasti tahu apa itu cause dan effect ataupun sebab akibat. Karena sebab akibat itu sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama, aku akan kasih tahu dulu nih perbedaan cause dan effect. Kalau cause itu dia terjadi di awal dan cause itu penyebab terjadinya sesuatu. Kalau effect itu terjadi karena adanya sebab. Seperti yang tercantum pada papan tulis. Cause itu alasan mengapa sesuatu bisa terjadi dan terjadi di awal. Sedangkan effect apa yang sudah terjadi dan terjadi karena adanya sebab. Jadi, keduanya ini memiliki korelasi ataupun keterkaitan pada satu sama lain. Nah, untuk lebih mudah lagi, aku akan ngasih ilustrasi. Jadi, cause dan effect, cause itu terjadi di awal. Jadi, karena adanya cause ini, maka ada effect. Karena ada suatu penyebab, maka akan terjadi efeknya ataupun dampaknya. Contohnya itu, misalkan, karena ada hujan yang turun sangat lebat, maka aku akan basah kuyup. Jadi, karena because of rain, maka penyebabnya itu jadi basah. Nah, contohnya itu jika dilanjutkan kalimat, it rains so I get wet. Karena tadi hujan, maka aku basah kuyup. Nah, selain itu, di dalam cause and effect terdapat beberapa kata-kata khusus yang menyatakan bahwa itu penjelasan dari cause dan effect. Nah, ini ada final word of cause, yaitu yang pertama because karena, kedua the reason for alasan untuk, ketiga on account of ditambah non karena, yang keempat bring about, give rise to, contribute to, do, lead to. Yang keempat ini memiliki arti yang sama, yaitu menyebabkan. Yang kedelapan, created by, disebabkan oleh. 9, for this reason, karena alasan ini. Dan yang terakhir, untuk, karena. Nah, tadi kan beberapa contoh dari final word of course, dan ini ada beberapa contoh juga dari final words effect. Untuk menyatakan dampak ataupun efek terhadap sesuatu, teman-teman bisa menggunakan yang pertama as a result sebagai hasilnya, yang kedua then, kemudian yang ketiga hence, 4 therefore. Yang kedua ini memiliki arti yang sama juga, yaitu oleh karena itu. Yang kelima so, jadi yang ke 6, 7 consequently ataupun konsekuensi. Yang ke-8 finally, akhirnya, dan yang terakhir in order to, agar ataupun supaya. Nah, kita tadi sudah membahas apa itu cause dan effect dan beberapa kata-kata khusus yang digunakan untuk menulis sebab akibat ataupun cause dan effect. Jadi, sekarang kita bakalan membahas contoh pembahasan cause dan effect beserta kalimatnya. Nah, seperti yang tertulis, yang pertama itu adalah since they are in love, they forgive each other mistake. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari dari kalimat ini mana yang cause dan mana yang efeknya. Jadi yang pertama kita pahami dulu arti dari kalimat ini, yaitu since they are in love, they forgive each other mistake. Yaitu artinya sejak mereka saling jatuh cinta, mereka memaafkan satu sama lain. Jadi penyebabnya di sini adalah cause-nya yaitu they are in love, efeknya yaitu they forgive each other mistake. Jadi kira-kira begitu cara membedakan mana yang cause dan mana yang effect. Nah, selanjutnya ada cara lain untuk mempelajari apakah teman-teman sejauh mana sudah memahami cause dan effect. Yang pertama kita tulis dulu mana cause-nya dan mana effect-nya. Di sini cause-nya adalah I run
artinya yaitu saya kehabisan uang, dan efeknya yaitu saya meminjam uang dari kakak saya atau abang saya. Jadi antara cause dan efek ini kita menggabungkan kalimat menjadi satu kalimat yang paling padu. Bagaimana teman-teman sudah mungkin paham kan gimana cara menulis cause dan efek? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.